Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita masuk ke materi identitas trigonometri. Hari ini kita belajar tentang menyatakan identitas Pitagoras dari trigonometri yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita adalah seperti halnya sin kuadrat X. Jika kita menggunakan variabel X, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Gitu ya. Terus kita juga belajar tentang menyederhanakan dan memanipulasi ekspresi yang mengandung fungsi trigonometri, yaitu ketika kita ingin atau disuruh menyederhanakan bentuk trigonometri yang cukup rumit, maka kita bisa menyederhanakan dengan cara memanipulasi bentuk ekspresi trigonometri tersebut, entah itu dengan menggunakan identitas Pitagoras yang sudah kita ketahui, atau bisa juga dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu fungsi tertentu. Serta kita juga akan belajar penggunaan dari identitas trigonometri tentang penjumlahan dan pengurangan untuk mencari suatu nilai fungsi trigonometri ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan seterusnya. Lah bagaimana caranya nanti ketika kita ditanya sinus dari 105 derajat. Nah, maka 105 derajat ini nanti kita bisa ubah menjadi 60 ditambah 45 derajat. Nah, bagaimana penggunaannya nanti kita akan pelajari. Dan tentunya sebelum kita menggunakan, kita telah terlebih dahulu asal-muasal dari bentuk penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri tersebut ya. Jadi identitas adalah suatu persamaan yang selalu benar ketika variabelnya diganti dengan angka berapapun gitu ya. Sin X sama dengan 1 per kosekan X nya. Cos X sama dengan 1 per sekan X, tan X sama dengan 1 per kotan X, kosekan X sama dengan 1 per sin X, dan seterusnya ya. Tentunya identitas ini beda dengan persamaan ya. Bedanya apa? Kalau identitas ini berapapun nilai inputannya X-nya, maka di sini selalu bernilai benar. Tapi kalau persamaan itu tergantung nilai X-nya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke identitas Pitagoras dari trigonometri. Misalkan kita mempunyai suatu lingkaran satuan, masih ingat ya lingkaran satuan di sini mempunyai jari-jarinya 1. Maka di sini persamaan lingkaran dari lingkaran satuan digambar pada samping kiri ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, karena di sini jari-jarinya adalah 1 ya. Terus kita misalkan ada suatu sebarang bilangan real, misalkan S ya, di mana S-nya ini titiknya adalah X, Y ya, karena di sini koordinatnya adalah XY. XY atau cos S, sin S. Nah, berarti kalau atau cos S sin S, maka di sini cos S mewakili X-nya, sin S mewakili Y-nya ya. Jika kita substitusikan cos S sin S ini ke dalam persamaan lingkaran, maka menjadinya adalah cos S kuadrat plus sin S kuadrat sama dengan 1. Nah, ini ketika disubstitusikan X-nya diganti cos S dan Y-nya diganti dengan sin S ya. Maka sehingga identitas Pitagoras yang pertama kita dapatkan adalah sin kuadrat S plus cos kuadrat S sama dengan 1 gitu ya. Tentunya untuk identitas Pitagoras ini ketika kita ingin mendefinisikan dengan variabel lain pun boleh ya. Misalkan kita ingin sin kuadrat X atau sin kuadrat alfa, itu boleh-boleh ya. Boleh-boleh saja asalkan di sini ini sama ya. Kalau sin kuadrat S di sini juga cos kuadrat S ya, identitas Pitagoras. Ini yang pertama ya. Sebelum kita lanjut ke identitas Pitagoras berikutnya, perlu diingat bahwa sin kuadrat S ini sama dengan sin X dikuadratkan. Jadi sin kuadrat X itu merupakan sin X dikalikan sin X ya. Dan berbeda sin kuadrat X dengan sin X kuadrat. Nah, ingat, kalau sin kuadrat X ini yang dikuadratkan adalah sin X-nya, bukan hanya X-nya ya, beda. Ketika kita ingin mengilustrasikan dengan sebuah grafik fungsi trigonometri ini seperti berikut, sangat-sangat berbeda ya. Kita lanjut ke identitas Pitagoras yang kedua, yaitu dari identitas Pitagoras yang pertama kita bagi dengan sin kuadrat S. Nah,
Sehingga didapat sin kuadrat S per sin kuadrat S sama dengan 1. Cos per sin jadi kotan ya. Karena di sini kuadrat jadi kotan kuadrat S sama dengan kosekan kuadrat S. Nah, kita bagi dengan sin kuadrat S dengan syarat sin kuadrat S-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Kalau bagi 0 berarti nanti tidak terdefinisi gitu ya. Jadi di sini syaratnya sin kuadrat S-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga didapat ini. Bentuk identitas Pitagoras yang kedua adalah 1 plus kotan kuadrat S sama dengan kosekan kuadrat S. Ini merupakan identitas Pitagoras yang kedua. Ada satu lagi identitas Pitagoras yang ketiga, yaitu dengan membagi bentuk identitas Pitagoras yang pertama tadi dengan cos kuadrat S-nya. Kalau yang kedua kita dapatkan dengan membagi sin kuadrat S, kalau yang ketiga dengan membagi cos kuadrat S. Tentunya dengan membagi kedua ruas ya. Kalau dibagi sebelah kiri saja nggak boleh. Kalau ingin membagi berarti ya harus membagi kedua ruas supaya tidak merubah nilai aslinya. Sehingga didapat sin kuadrat S per cos kuadrat S sama dengan tan kuadrat S. Cos kuadrat S dibagi dengan cos kuadrat S sama dengan 1. Dan 1 per cos kuadrat S sama dengan sekan kuadrat S. Sehingga ketika kita ingin mendaftar dari identitas Pitagoras ada 3. Yang pertama adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini variabelnya kita ganti dengan X semuanya ya. Terus 1 plus kotan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Terus 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Terus di sini ada bentuk yang ekivalen. Di sini cukup membantu kita dalam menyederhanakan atau menyelesaikan persamaan trigonometri nantinya. Jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini ekivalen dengan bentuk sin kuadrat X sama dengan 1 minus cos kuadrat X. Ini hanya memindah cos kuadrat X yang awalnya di sebelah kiri sama dengan kita pindah ke sebelah kanan sama dengan. Jadi 1 minus cos kuadrat X. Kalau cos kuadrat X sama dengan berarti sin kuadrat X-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi 1 min sin kuadrat X. Kalau di sini 1 plus kotan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Maka 1 sama dengan ini kotan kuadrat X-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya kosekan kuadrat X dikurangi kotan kuadrat X. Demikian pula bentuk yang di bawah ini, yang selanjutnya ya, yang bentuk ekivalen dengan identitas Pitagoras yang sebelah kiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan ekspresi trigonometri. Kita dapat memfaktorkan, menyederhanakan, atau memanipulasi ekspresi trigonometri. Entah itu dengan cara mengalihkan, dengan cara membagi dengan suatu fungsi, atau menggunakan identitas trigonometri yang sudah kita ketahui. Itu ya. Contoh nomor 1, kita disuruh mengalihkan dan menyederhanakan bentuk ekspresi trigonometri berikut. Cos X dikalikan tan X dikurangi sekan X. Maka kita solusinya adalah dengan cara mengalihkan satu-satu ya. Cos X dikalikan tan X, cos X tan X. Cos X dikalikan sekan X, ini negatif jadi negatif cos X sekan X. Gitu ya, dikalikan biasa. Selanjutnya kita ubah bentuk tan X menjadi sin X per cos X. Gitu ya. Dan sekan X menjadi 1 per cos X. Masih ingat ya, bahwa sekan X sama dengan 1 per cos X di awal tadi. Dan tan X merupakan sin X per cos X. Setelah ini kita bisa mencoret cos X dengan cos X dan cos X dengan cos X. Sehingga didapat sin X dikurangi dengan 1. Masih mudah ya, contoh 1 ya, paham ya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Faktorkan dan sederhanakan bentuk trigonometri nomor 2. Sin kuadrat X, cos kuadrat X, kalikan ya, plus cos pangkat 4X. Nah, caranya adalah dengan cara di sini ada faktor yang sama, yaitu cos kuadrat X, maka bisa kita keluarkan cos kuadrat X, sehingga didapat cos kuadrat X dikalikan sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Boleh ya? Jadi ketika baris kedua ini saya kalikan satu-satu seperti ini, maka hasilnya yang atas sama. Cos kuadrat X dikalikan sin kuadrat X, cos kuadrat X sin kuadrat X, cos kuadrat X dikalikan cos kuadrat X, maka pangkatnya dijumlah cos pangkat 4X gitu ya. Jadi boleh. Selanjutnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini merupakan identitas Pitagoras trigonometri ya, yaitu sama dengan 1. Sehingga didapat cos kuadrat X.
Mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sederhanakan setiap ekspresi trigonometri berikut ini. A sama B di sini ya. Kita selesaikan satu-satu. Yang A terlebih dahulu. Jadi bentuk kotan negatif theta dan kosekan negatif theta, kotan kita ubah menjadi bentuk cos per sin. Sedangkan kosekan yaitu 1/sin ya. Karena di sini negatif theta, maka di sini juga negatif theta. Nah, coba perhatikan yang bagian penyebut pada bagian atas, ini sin negatif theta, ini juga sin negatif theta. Nah, maka di sini bisa kita coret ya, sehingga didapat cos negatif theta. Nah, cos negatif theta ini sama dengan cos theta karena di sini fungsi cos merupakan fungsi genap gitu ya. Ingat ya terkait dengan fungsi ganjil dan fungsi genap bahwa fungsi cos itu merupakan fungsi genap dan fungsi kalau sin merupakan fungsi ganjil gitu ya. Selanjutnya kita lihat yang penyelesaian soal 3B. Di sini 2 sin kuadrat T plus sin T negatif 3/1 min cos kuadrat T negatif sin T. Nah, di sini yang bagian pembilang tetap saya tulis seperti awal. Yang bagian penyebut saya ubah hanya pada bagian identitas Pitagoras yaitu 1 minus cos kuadrat T menjadi sin kuadrat T. Nah, ini merupakan bentuk yang ekuivalen tadi ya, dari sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1 gitu ya. Ini ekuivalen dengan bentuk sin kuadrat T sama dengan 1 minus cos kuadrat T gitu ya. Jadi baris pertama ke kedua ini yang berbeda hanya penyebutnya. 1 min cos kuadrat T saya ubah menjadi sin kuadrat T. Selanjutnya di sini saya faktorkan. Nah, 2 sin kuadrat T plus sin T negatif 3 saya faktorkan menjadi 2 sin T plus 3 dikalikan dengan sin T negatif 1. Nah, maka di sini ketika saya kalikan hasilnya akan yang atas ya. Yang sin kuadrat T ada faktor bersama, ada faktornya ya, yaitu sin T. Sin T-nya saya keluarkan, sin T, terus saya kalikan dengan sin T negatif 1. Sehingga bagian pembilang dan penyebut ada fungsi yang sama, yaitu sin T negatif 1. Sehingga bisa saya coret. Sehingga didapat 2 sin T plus 3 per sin T. Nah, bisa lebih kita sederhanakan lagi bentuknya, yaitu kita bagi satu-satu, 2 sin T per sin T plus 3 sin T. Sehingga didapat sin T per sin T dicoret tinggal 2. Terus 2 ditambah dengan 3 sin T. Nah, 1 per sin T itu kosekan T. Sehingga didapat 2 plus 3 dikalikan kosekan T. Jadi bentuk sederhana dari fungsi trigonometri, ekspresi trigonometri 3B adalah 2 plus 3 kosekan T atau 2 plus 3 per sin T. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Jumlahkan bentuk ekspresi trigonometri cos X per 1 plus sin X plus tan X. Nah, setelah sederhanakan ya. Maka untuk menjumlahkan ini, maka kita perlu menyamakan penyebutnya ya. Kita ubah, sebelum menyamakan penyebutnya kita ubah dulu bentuk tan X menjadi sin X per cos X ya. Selanjutnya untuk menyamakan bentuk ini adalah penyebutnya kita buat dikalikan, yang paling mudah dikalikan ya, atau 1 plus sin X dikalikan cos X itu penyebutnya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan pembilangnya kita bisa, caranya adalah bisa membagi dulu terus mengalikan seperti halnya cos X kalikan 1 plus sin X dibagi dengan 1 plus sin X sehingga didapat cos X. Cos X dikalikan cos X didapat cos kuadrat X. Demikian pula untuk bagian yang kanan. Cos X dikalikan 1 plus sin X dibagi cos X tinggal 1 plus sin X. 1 plus sin X dikalikan sin X didapat sin X plus sin kuadrat X. Nah, atau cara yang kedua itu dengan mengalihkan silang. Nah, yang penyebut sama penyebut saya kalikan, 1 plus sin X dikalikan cos X, ini dikalikan, bentuknya seperti ini. Selanjutnya bagian pembilangnya kita kalikan silang, cos X dikalikan cos X, cos kuadrat X. Nah, 1 plus sin X dikalikan sin X plus sin kuadrat X, gitu ya. Selanjutnya
Kita teliti bagian yang penyebut. Di sini ada cos kuadrat X, di sini ada sin kuadrat X. Nah, maka ketika dijumlahkan sama dengan 1, sehingga didapat 1 plus sin X. Nah, selanjutnya di sini bagian pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu 1 plus sin X, sehingga bisa dicoret sehingga didapat 1 plus cos X. Nah, kita ingat bahwa 1 plus cos X ini merupakan secant X. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh kelima ini tentang akar. Jadi kita disuruh mengalihkan bentuk fungsi trigonometri yang di dalam akar di sini, lalu kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Di sini akar sin pangkat 3x cos x dikalikan akar cos x. Maka karena sama-sama di dalam akar fungsi trigonometri, maka kita bisa langsung mengalihkan. Sehingga didapat sin pangkat 3x kalikan cos kuadrat x ini di dalam akar ya. Cos x dikalikan cos x didapat cos kuadrat x. Ingat ya, cos kuadrat x ini merupakan cos x dikalikan dengan cos x. Selanjutnya saya jabarkan sin pangkat 3x menjadi sin kuadrat x dikalikan dengan sin x. Untuk cos kuadrat x-nya tetap. Sehingga didapat ini yang di dalam akar di sini ada kuadrat sin kuadrat x cos kuadrat x, maka kuadrat ketika di akar adalah hilang ya, saling mencoret sehingga didapat sin x cos x-nya keluar dari akar. Yang di dalam akar hanya sin x saja, sehingga hasilnya adalah sin x dikalikan cos x akar sin x. Selanjutnya contoh yang nomor 6, kita disuruh merasionalkan penyebut dari fungsi trigonometri akar 2 per tan x. Nah, penyebutnya adalah tan x, maka di sini karena di dalam akar, maka kita kalikan dengan akar tan x ya. Kita kalikan dengan akar tan x, langsung 2 kali akar tan x, 2 tan x ya, kita jadikan 1 akarnya, bisa juga ya. Terkait dengan penulisannya ya. Jadi ketika dijumpai bentuk di sini kan sama aja dengan akar 2 per akar tan x gitu ya. Maka karena yang penyebutnya akar tan x, maka kita kalikan bagian pembilang dan penyebut dengan akar tan x. Nah, sehingga didapat akar 2 tan x per tan kuadrat x. Nah, sehingga di sini ada kuadrat ya, tan kuadrat x dengan akar, maka saling mencoret sehingga didapat akar 2 tan x per tan x ya. Jadi akar dari tan kuadrat x adalah tan x. Ini merupakan bentuk rasional dari fungsi trigonometri akar 2 per tan x-nya. Bentuk sederhananya seperti ini. Selanjutnya contoh ke nomor 7, ekspresikan akar 9 plus x kuadrat sebagai fungsi trigonometri theta tanpa menggunakan akar. Nah, dengan memisalkan x sama dengan 3 tan theta, maka di sini nanti untuk x dalam akar ini kita ganti dengan 3 tan theta gitu ya. Dengan mengasumsikan bahwa nilai theta antara 0 sampai pi per 2. Selanjutnya carilah nilai dari sin theta dan cos theta. Baik, kita langsung saja substitusikan bahwa x ini sama dengan 3 tan theta, maka bentuk akar 9 plus x kuadrat kita ganti dengan 9 plus 3 tan theta dikuadratkan. Sehingga didapat dikuadratkan 9 plus 9 tan kuadrat theta ya. Jadi 3 pangkat 2, 3 kuadrat 9 tan theta dikuadratkan tan kuadrat theta ya. Selanjutnya di sini 9 ada yang sama, maka bisa kita keluarkan. 9 atau dikedepankan ya, 9 dikalikan 1 plus tan kuadrat theta. Sehingga didapat, ingat ya, 1 plus tan kuadrat theta ini sama dengan sekant kuadrat theta. Nah, terus selanjutnya akar dari 9 sekant kuadrat theta adalah 3 dikalikan dengan sekant theta. Di sini tanda mutlak soalnya akar tidak mungkin negatif ya, tidak boleh negatif. Sehingga didapat atau ditulis 3 sekant theta. Di mana sekant theta-nya positif ya, karena awalnya di dalam akar. Untuk di sini kita asumsikan bahwa nilai theta antara 0 sampai pi per 2 ya. Selanjutnya kita tulis di awal, dari yang awal bahwa tadi kita kan menyederhanakan
atau menyatakan akar 9 plus X kuadrat fungsi ini menjadi fungsi trigonometri ya, tanpa menyertakan akar ya. Maka kita tulis hasilnya di sini akar 9 plus X kuadrat sama dengan 3 sekant theta. Nah, jadi bentuk akar 9 plus X kuadrat ini bisa kita tulis 3 sekant theta. Kita ekspresikan seperti ini ya. Kita untuk perintah yang pertama kita sudah dapatkan, yaitu hasilnya adalah 3 sekant theta. Selanjutnya kita cari nilai sin theta dan cos theta. Nah, kalau dari bentuk yang awal ini akar 9 plus X kuadrat sama dengan 3 sekant theta, maka kita bisa menyatakan sekant theta sama dengan akar 9 plus X kuadrat plus per 3. Maka kita bisa membuat suatu segitiga di mana di sini adalah sudut theta, di sini X, 3 dan akar 9 plus X kuadrat. Maka di sini harus memenuhi ketika ditanya sekant theta, yaitu sama dengan akar 9 plus X kuadrat, yaitu sisi miringnya per sisi sampingnya per 3 gitu ya. Sehingga untuk yang di sini untuk sisi tegaknya bisa kita dapatkan sama dengan X dengan cara Pitagoras gitu ya. Sehingga ketika sudah diketahui ketiga sisi dari segitiga ini, kita bisa dengan mudah mencari nilai sin theta dan cos theta. Sin theta yaitu depan per miring, yaitu X per akar 9 plus X kuadrat. Untuk cos theta-nya adalah samping per miring, yaitu 3 per akar 9 plus X kuadrat. Paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke identitas penjumlahan dan pengurangan terkait fungsi trigonometri. Sudut-sudutnya nanti ya. Di sini sama kita buat suatu lingkaran satuan, yaitu suatu lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya 1 ya. Terus kita di sini ambil suatu titik A dan B, misalkan di sini A koordinatnya adalah cos U sin U dan B di sini adalah cos V sin V ya. Maka di sini ketika disuruh mencari panjang busurnya, di sini panjang busurnya adalah U sampai sini A ya, berarti dari sumbu X ke titik A. Di sini panjang busur dari lingkaran di sini adalah U. Selanjutnya untuk yang V adalah sampai titik B. Nah, maka di sini jika panjang busur dari A ke B, maka bisa dicari yaitu dengan mengurangkan untuk panjang busur U dikurangi panjang busur V. Nah, jadi S sama dengan U dikurangi V, itu ya. Selanjutnya kita hitung panjang AB atau jarak dari A ke B. Nah, kalau disuruh mencari jarak berarti jarak terpendek ya dari A ke B. Berarti berupa garis lurus. Maka dengan cara mencari jarak antara dua titik kita bisa menggunakan yaitu dengan cara X2 min X1 dikuadratkan plus Y2 min 1 dikuadratkan gitu ya. Di sini karena titiknya adalah cos U sin U dan cos V sin V, maka caranya adalah cos U min cos V dikuadratkan plus sin U min sin V dikuadratkan. Ini dibolak-balik boleh karena di sini adalah dikuadratkan gitu ya untuk mencari jarak. Hasilnya pasti positif, habis itu di akar. Nah, masih ingat ya cara mencari jarak antara dua titik ya. Misalkan titiknya adalah titik A dan B, maka jika titik A adalah X1, Y1 dan yang B adalah X2, Y2, maka jarak A ke B adalah X2 min X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan, tentunya di dalam akar gitu ya. Selanjutnya kita sederhanakan dengan cara mengkuadratkan ya. Cos U plus negatif cos V dikuadratkan jadinya cos kuadrat U min 2 cos U cos V plus cos kuadrat V. Kalau yang sin U negatif sin V dikuadratkan didapat sin kuadrat U negatif 2 sin U sin V plus sin kuadrat V. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yaitu sin kuadrat U dengan cos kuadrat U. Di sini merupakan identitas Pitagoras dari trigonometri ya.
Jadi sin kuadrat U plus cos kuadrat U. Demikian pula untuk yang variabel V. Juga ada sin kuadrat V plus cos kuadrat V. Ini kita kelompokkan. Selanjutnya yang sama-sama ada duanya, kita kelompokkan juga. Duanya bisa dikeluarkan sehingga didapat cos U cos V plus sin U sin V. Nah, sehingga didapat sin kuadrat U plus cos kuadrat U 1, sin kuadrat V plus cos kuadrat V 1. 1 tambah 1 didapatkan 2. Nah, sehingga didapat akar 2 negatif 2 dikalikan cos U cos V plus sin U sin V. Selanjutnya kita rotasi, kita putar ya. Untuk lingkaran tadi yang awalnya titik B di sini ya, titik B adalah koordinatnya adalah cos V sin V ke berimpit dengan sumbu X-nya. Jadi titik B yang awalnya di cos V sin V menjadi di 1,0. Nah, tentunya jarak di sini, jarak AB dengan jarak di sini adalah tetap. Jaraknya tetap, hanya posisinya aja yang berubah, tapi jaraknya tetap gitu ya. Karena hanya diputar saja. Maka ketika kita mencari panjang AB di sini bisa juga kita nyatakan dengan cos S negatif 1 kuadrat plus sin S dikurangi 0 kuadrat. Caranya sama ya, X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 dikuadratkan gitu ya. Selanjutnya kita bisa menyederhanakan yaitu dengan cara mengkuadratkan ini ya, cos S negatif 1 dikuadratkan didapat cos kuadrat S dikurangi 2 cos S plus 1 plus sin kuadrat S gitu ya. Di sini ada sin kuadrat S plus cos kuadrat S, identitas Pythagoras dari trigonometri, sehingga didapatkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 terus dikurangi 2 cos S. Nah, sehingga kita bisa menyatakan jarak antara titik A dengan titik B dengan dua cara, dua rumus ya. Yang pertama adalah AB sama dengan akar 2 negatif 2 cos U cos V plus sin U sin V. Terus yang kedua adalah akar 2 dikurangi 2 cos S. Ya, sama-sama benarnya ini. Maka di sini bentuk yang awal tadi ya, yang awal ini akar 2 negatif 2 cos U dan seterusnya ini pastinya nilainya sama dengan akar 2 negatif 2 cos S. Maka di sini bisa saya tuliskan seperti berikut. Nah, terus kita selesaikan bentuk persamaan ini. Akarnya sama-sama dicoret atau kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas maka akarnya hilang gitu ya. Terus sama-sama ada duanya kita coret karena saling mengurangi. Sehingga terus negatif 2 juga ya, kita pakai dengan negatif 2 sehingga didapat cos S sama dengan cos U dikalikan cos V plus sin U sin V. Nah, paham ya caranya ya? Dari bentuk ini ke bentuk ini. Jadi kuadratkan kedua ruas, terus kita selesaikan. Yang awalnya ini ada duanya, sama-sama kita kurangi 2, terus selanjutnya agar negatif 2-nya hilang, maka kita bagi kedua ruas, baik sisi kiri maupun sisi kanan dengan negatif 2, sehingga didapat bentuk seperti berikut. Nah, kita ingat bahwa di awal tadi kita misalkan bahwa S adalah pemisalan dari U dikurangi V, sehingga untuk cos S ini bisa saya ubah menjadi cos U negatif V sama dengan cos U kalikan cos V plus sin U sin V ya. Maka bentuk pengurangan dari suatu fungsi trigonometri, suatu sudutnya di sini cos U negatif V bisa dituliskan menjadi cos U cos V plus sin U sin V. Dari bentuk yang awal ini maka kita bisa mencari bentuk-bentuk yang lainnya. Yang awalnya di sini bentuk pengurangan, kita bisa mencari bentuk penjumlahnya. Ya. Bentuk penjumlahnya kan cos U plus V bisa kita tuliskan menjadi cos U negatif V. Nah, ini ketika negatif ketemu negatif kan positif. Maka ketika saya ubah menjadi bentuk seperti ini dan menyatakan fungsi pengurangan di sini cos U negatif V dengan fungsi yang sudah kita dapatkan tadi, didapatkan cos U cos negatif V plus sin U dikalikan sin negatif V. Nah, kita tahu
bahwa karena cos negatif V sama dengan cos V fungsi genap ya, dan sin negatif V sama dengan negatif sin V fungsi ganjil, maka identitas untuk yang penjumlahannya adalah cos U plus V sama dengan cos U dikalikan cos V dikurangi sin U dikalikan dengan sin V. Ini sudah ketemu cosnya. Bagaimana dengan sin? Nah, sin U negatif V dan sin U ditambah V. Nanti kita cari. Selanjutnya, untuk sebelum itu kita coba kerjakan contoh soal yang nomor 8. Carilah nilai dari cos 5pi per 12. Nah, 5pi per 12 ini ketika kita nyatakan dalam derajat berapa ini? Pi-nya 180 ya. 180 dibagi 12 sama dengan 15. 15 kalikan dengan 5, maka 75. Disuruh mencari cos dari 75. Maka 5pi per 12 ini bisa kita nyatakan dengan 9pi per 12 dikurangi 4pi per 12. Atau lebih sederhananya, 3pi per 4 dikurangi dengan pi per 3. Nah, 3pi per 4 ini berapa? 3pi per 4. 3pi per 4 ini 180 dibagi 4. Ini sama dengan 45 ya. 45 dikalikan dengan 3, 135. 135 dikurangi dengan pi per 3, 60 ya. Ini kalau kita menggunakan bentuk pengurangan ya. Cos U negatif V menjadi cos U cos V plus sin U sin V. Bisa juga untuk 75 derajat bisa kita nyatakan dengan 30 ditambah dengan 45, bisa juga ya. Kalau di sini kita pakai pengurangan sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Jadi cos 5pi per 12 bisa kita tuliskan cos 3pi per 4 dikurangi dengan pi per 3. Sehingga didapatkan cos 3pi per 4 dikalikan cos pi per 3 plus sin 3pi per 4 dikalikan dengan sin pi per 3. Cos 3pi per 4 negatif setengah akar 2 karena nilai cos di kuadran 2 ini negatif ya. Cos pi per 3 sama dengan setengah, terus sin 3pi per 4 sama dengan setengah akar 2, dan sin pi per 3 adalah setengah akar 3. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi negatif 1/4 akar 2 plus 1/4 akar 6, sehingga karena di sini penyebutnya sama bisa kita tuliskan akar 6 dikurangi akar 2 per 4. Paham ya? Selanjutnya kita akan mencari bentuk penjumlahan dan pengurangan dari fungsi sin. Tadi fungsi cosnya sudah, sekarang fungsi sin. Kita anggap nilai cos pi per 2 negatif theta, maka ketika kita mencari nilai dari cos pi per 2 negatif theta dengan rumus yang sebelumnya kita dapatkan yaitu cos U negatif V, maka kita bisa menghitung fungsi ini menjadi cos pi per 2 dikalikan cos theta plus sin pi per 2 dikalikan dengan sin theta ya. Cos pi per 2 0 dikalikan cos theta, sin pi per 2 1 dikalikan sin theta. Sehingga didapatkan sin theta. Jadi cos pi per 2 negatif theta ini sama dengan sin theta. Ya. Ini identitas ini bisa kita tuliskan menjadi sin theta sama dengan cos pi per 2 negatif theta. Sebenarnya ini sudah di awal kemarin juga sempat kita singgung ini ya, bahwa sin theta ini sama dengan dari cos sudut yang komplement dari sudut theta tersebut gitu ya. Seperti halnya sin berapa kan? Sin 45 sama dengan cos 45 atau sin 30 ini sama dengan cos 60 dan seterusnya. Yang mana yang nilai theta di sini yang sebelah kiri dengan pi per 2 negatif theta ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah pi per 2 atau 90, yaitu jumlah dua sudut yang saling komplement gitu ya. Selanjutnya ketika kita ingin mencari sin U plus V, sin U plus V, maka kita bisa menyatakan ini atau memanipulasi ini menjadi pi per 2 dikurangi U plus V. Nah, tentunya dengan menggunakan yang ini sama ya. Kalau kita ganti theta-nya dengan U plus V, maka didapat sin U plus V sama dengan cos pi per 2. Maka di sini theta yang sebelah kanan kita ganti juga dengan U plus V. Gitu ya.
Selanjutnya, di sini pi negatif 2, negatif U-nya saya keluarkan sehingga saya tuliskan pi per 2 negatif U negatif V. Di sini sah-sah saja ya, karena tidak mengubah nilai dari fungsi yang atas. Selanjutnya, kalau kita mengaplikasikan dari penjumlahan fungsi cos tadi ya, sudut cos U negatif V, maka kita bisa mendapatkan bentuk seperti berikut. Jadi cos pi per 2 negatif U dikurangi V didapatkan cos pi per 2 negatif U dikalikan dengan cos V plus sin pi per 2 dikurangi U dikalikan dengan sin V. Ya. Nah, kita ingat bahwa cos pi per 2 negatif U ini sama dengan apa? Sin U. Ya. Sehingga didapatkan sin U plus V sama dengan sin U dikalikan cos V plus cos U dikalikan dengan sin V. Paham ya? Demikian pula untuk mencari untuk yang pengurangan sin U negatif V. Maka kita dengan cara yang sama seperti yang untuk mencari fungsi penjumlahan cos tadi, maka didapatkan fungsi seperti berikut. Sin U negatif V sama dengan sin U dikalikan dengan cos V dikurangi dengan cos U dikalikan dengan sin V. Kita coba mengaplikasikan untuk nilai sin tadi. Carilah sin 105. Nah, sin 105 ini bisa kita ubah menjadi 45 derajat plus 60 derajat. Nah, sehingga didapatkan sin 105 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 60 derajat. Sehingga dengan mengaplikasikan yang sudah kita ketahui, yaitu ketika ada sin U plus V, yaitu sin U cos V plus cos U dikalikan sin V, gitu ya. Dari sin 45 derajat cos 60 derajat ditambah cos 45 derajat dikalikan dengan sin 60 derajat. Sin 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, dan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga kita dapatkan akar 2 plus akar 6 per 4. Ketika kita rangkum, bentuk penjumlahan dan pengurangan identitas trigonometri didapatkan seperti berikut. Jika ada sin U, ini plus minus ya, jika menggunakan positif maka di sini juga positif, kalau negatif juga negatif. Kalau untuk cos, kalau positif maka di sini negatif, kalau di sini negatif maka di sini positif. Kalau untuk mendapatkan tan-nya bisa dicari sendiri ya. Tan yaitu berarti nanti sin per cos gitu ya. Kalau ditanya tan U plus V berarti nanti caranya adalah sin U plus V dibagi dengan cos U plus V. Maka nanti kita substitusikan sin U plus V-nya sin U cos V plus cos U sin V. Kalau cos U plus V-nya cos U cos V dikurangi sin U sin V. Nah, nanti akan kita dapatkan bentuk seperti berikut. Nah, nanti silakan cocokkan dengan yang sudah ada di sini, yaitu tan U plus tan V per 1 minus tan U dikalikan tan V untuk yang tan U plus V, gitu ya. Selanjutnya, ketika kita mencari tan 15 derajat, maka 15 derajat ini bisa kita ubah menjadi 45 derajat dikurangi 30 derajat dengan mengaplikasikan identitas penjumlahan dan pengurangan tadi. Kita dapatkan, ini yang pengurangan ya, kita dapatkan hasil 3 dikurangi akar 3 per 3 plus akar 3. Terus contoh yang 11, kita mengasumsikan bahwa sin alfa di sini diketahui sin alfanya 2/3, sin betanya 1/3, dan alfa serta betanya antara, jadi sudut alfa dan betanya antara 0 sampai pi per 2. Hitunglah nilai dari sin alfa plus beta. Nah, kita tahu bahwa sin alfa plus beta rumusnya adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Maka yang sudah kita ketahui langsung saja kita substitusikan. Sin alfanya 2/3, cos betanya belum diketahui, nanti kita cari cos beta. Cos alfanya kita belum tahu, kita tulis cos alfa. Sin betanya adalah 1/3 sehingga didapat seperti berikut, gitu ya. Nah, dari yang sudah diketahui sin alfa 2/3 kita ilustrasikan dalam suatu bidang koordinat kartesius. Di sini ada sudut alfa, maka karena di sini sin alfanya 2/3, maka sisi depannya 2, sisi miringnya yaitu 3.
Maka dengan cara menggunakan rumus Pitagoras, maka didapatkan sisi sampingnya adalah akar 5. Demikian pula untuk yang sudut beta. Dengan cara yang sama kita dapatkan sisi sampingnya dari sudut beta adalah 2 akar 2. Sehingga didapat cos alfanya 1/3 akar 5 dan cos betanya adalah 2/3 akar 2. Sehingga karena sudah didapatkan cos alfa dan cos betanya, maka bisa kita substitusikan di sini. Sehingga didapatkan 4/9 akar 2 plus 1/9 akar 5. Atau 4 akar 2 karena sama-sama penyebutnya 9 ya. Bisa kita tuliskan 4 akar 2 plus akar 5. Sudah, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.